Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita masuk di dalam ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret Rabu 7 April 2021 menggunakan tata ibadah online. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk menjalani ibadah rumah tangga dengan memuji Tuhan di dalam nyanyian pembukaan Mari Kita Bersukaria. Foton dan salam. Persekutuan ibadah rumah tangga pada saat ini dialaskan dalam nama Bapa, Anaknya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah saudara-saudara yang ada dalam persekutuan saat ini. Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan memuji Tuhan dalam PKJ 15 bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana pada kesempatan ini akan dilayani oleh Diaken Melinda Suwu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk memohon pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk tercurah pada saat pembacaan dan perundungan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah roh hikmat dan pengertian-Mu tercurah atas kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan membentangkan kabar baik ini Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasti di antara kita tidak ada yang mau hidup menderita, hidup susah. Jaranglah, maksudnya pasti gak ada yang mau. Siapa yang mau hidup susah? Siapa yang mau hidup menderita? Tentu tidak ada yang mau. Tapi untuk pelayanan dalam sifatnya apapun, penderitaan, kesusahan, kesesakan, masing-masing kita pasti mengalaminya. Masing-masing kita pasti menjalaninya. Seperti itu. Pembacaan kita pada malam hari ini di mana para rasul menerangkan bahwa pada saat mereka memberitakan akan firman Tuhan dalam menjalani hidup-hidup mereka hari lepas hari, dengan penuh siksaan, dera, derita, dari penjara ke penjara, mereka menjalaninya itu. Mereka menjalaninya untuk Kristus. Secara fisik, secara lahiriah, mereka merasa derita itu ada, sakit itu ada, tapi tetap mereka jalani. Karena sifatnya mereka hanya berpikir itu sifatnya sementara. Karena apa yang mereka lakukan itu, mereka akan memperoleh buah kekekalan, yaitu penuh dengan kemuliaan kelak di sana. Karena mereka tidak memikirkan apa yang kelihatan, mereka memikirkan yang tak kelihatan, yaitu kemuliaan kekal di sana.
Untuk itu mereka menjalaninya penuh dengan sukacita, walaupun di tengah derita sekalipun mereka tetap menjalaninya. Untuk itu mereka mewartakan firman ini kepada kita untuk tetap setia menjalani hidup ini bersama-sama dengan Kristus. Dan dalam kita menjalani hidup ini tetap kita mewartakan kebenaran firman Tuhan, tetap kita melayani Dia di tengah dunia sekalipun. Bersyukur kita hidup di zaman sekarang ini, apalagi kita hidup di metropolitan saat ini. Kita tidak hidup pada zaman para rasul pada saat itu, yang mereka harus berbagi tugas untuk mewartakan firman Tuhan itu sampai segala penjuru, pelosok sekalipun, supaya Injil itu diterima oleh setiap umat manusia. Dan prosesnya itu tidak gampang. Secara lahiriah mereka tuh menderita. Apalagi pada saat itu dari hari ke hari mungkin lahiriah kita, fisik kita akan menurun. Kita bertambah umur dengan menjadi dewasa, bahkan sampai dengan umur kita usia indah sekalipun, yang dibilang usia indah lanjut usia sekalipun, fisik kita tuh akan merosot, fisik kita tuh akan turun. Bahkan sakit penyakit ada dalam kehidupan gitu, kehidupan kita seperti itu. Begitu juga dengan para rasul. Mereka bilang, walaupun lahiriah kami semakin merosot, secara fisik semakin merosot, yaitu entah mereka itu didera, dicambuk, bahkan dari penjara ke penjara mereka hidup dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan, dalam mewartakan kabar baik ini. Mereka tidak peduli akan hal-hal derita-derita seperti itu, karena fokus mereka yang tak kelihatannya itu di sana. Yang mereka percaya itu kemuliaan kekal akan mereka dapatkan, kehidupan kekal yang abadi bersama-sama dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan peroleh di sana, karena mereka tidak peduli akan derita-derita yang mereka hadapi. Tidak ada kata putus asa, tetap walaupun seolah-olah semuanya buntu, tapi mereka tetap dengan cara apapun, dengan Tuhan berkehendak, mereka tetap menjalani hidup mereka itu, mewartakan kebenaran dan kabar baik itu kepada semua orang. Penderitaan demi penderitaan mereka lalui. Kita hidup saat ini di metropolitan nggak harus dicambuk, didera, ataupun dikejar-kejar orang masuk penjara atas pewartaan firman Tuhan, bukan. Kita hidup zaman penggenapan firman Tuhan. Kita jalani seturut apa yang tertulis dalam Alkitab saat ini. Kita mewartakan firman Tuhan dengan kita menjalani hidup kita, entah kita itu sebagai pimpinan dalam perusahaan, karyawan, ataupun ibu rumah tangga, wanita karir, ataupun mahasiswa, ataupun remaja sekalipun. Kita hendak hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita harus tunduk pada firman Tuhan. Jangan kita hidup di luar daripada firman Tuhan. Memang firman Tuhan sendiri juga mengatakan, pikulah kuk yang kuberikan, karena bebannya ringan dan enak, seperti itu. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu, yang menjadi suatu rema dalam kehidupan kita, harus kita jalani, karena kita percaya Yesus sendiri yang mengatakannya. Pasti Dia sendiri yang akan menolong kita, memberi jalan keluar, memberikan solusi dalam kehidupan, dalam apa yang kita jalani, apa yang kita pikul saat ini, terlebih di tengah keadaan saat ini ya, yang mengglobal saat ini, pandemi saat ini, semakin parah, semakin sulit hidup kita. Tapi coba tuh saudara-saudara perhatikan, sampai dengan saat ini, di tengah-tengah badai sekalipun, di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih beri kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Tuhan masih percayakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para rasul pun menjalani hal yang sama seperti yang kita jalani saat ini. Walaupun keadaannya sudah berapa ribu tahun yang lalu ya,
dengan keadaan yang berbeda, tapi kita tetap menjalani apa yang para rasul jalani, seperti itu. Mereka dari penjara ke penjara, mereka dengan derita, diderah, dicambuk, bahkan seakan-akan sulit untuk melayani, untuk mewartakan kabar baik itu. Tapi tetap mereka menjalaninya. Tetap Tuhan berikan jalan, berikan solusi sehingga pewartaan itu, Injil kabar baik itu tetap diwartakan, diterima oleh setiap orang, dan banyak orang diselamatkan. Untuk itu mereka tetap menjalani tugas panggilan mereka. Sehingga pada ayat 16, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dengan begitu secara batinia, secara roh mereka dibaharui dari hari sehari. Berbuah, berdampak terus. Sehingga itu harus mereka beritakan, mereka harus wartakan itu. Karena dalam keadaan apapun Tuhan pelihara mereka. Begitu juga dengan hidup kita, dengan keadaan apapun sampai saat ini Tuhan masih pelihara. Kita masih ada dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita di luar perkenanan Tuhan, kita mau jadi apa? Terlebih di tengah situasi keadaan dunia saat ini. Karena kita percaya, karena hari-hari ini adalah jahat. Semakin hari semakin jahat. Kalau kita tidak berpegang pada firman dan kebenarannya, kita mau jadi apa? Kalau kita tidak terus mewartakan kabar baik, memberitakan kabar baik, menunaikan tugas panggilan kita, melayani Dia terus, kita mau jadi apa? Sehingga dengan keadaan seperti ini, kita diharapkan untuk tetap teguh berpegang pada firman-Nya, ambil bagian dalam pelayanan, ambil bagian dalam tugas pelayanan. Kita gak disuruh-suruh melayani sampai di Afrika atau apapun. Intern kita dulu, keluarga kita, pondok daun kita, gereja kita, sesama kita, tetangga kita, sama seperti itu. Sehingga genap sudah Injil dibagikan ke semua aras rumput, semua pelosok, semua itu, baru kesudahannya akan datang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Janganlah kita memikirkan untuk selalu keinginan daging yang kita utamakan, tapi biarlah kita mementingkan perkara yang di atas. Karena Rasul Paulus pada saat di Roma, kita baca di Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita jangan semakin kendor, kita terus maju di dalam Tuhan. Di tengah penderitaan, memang saat ini memang penuh dengan derita, tetap kita layani Tuhan. Roh kita menyala-nyala, maksudnya menyala-nyala terus. Tidak ada hentinya untuk tugas panggilan kita untuk melayani Dia. Karena kalau kita bersatu hati, sama-sama terus dalam pelayanan untuk mewartakan kabar baik, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seperti dalam pemazmur mengatakan, Mazmur 84 ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Semakin ada goncangan, semakin ada derita, justru semakin kuat kita berjalan untuk menghadap Allah di Sion. Pemazmur itu mengatakan bahwa semakin itu bukan lagi dalam sukacita, bukan. Dalam lembah kekelaman pun mereka semakin kuat berjalan untuk menghadap Allah di Sion. Begitu juga dengan kita, dalam keadaan apapun, penderitaan apapun, kita justru satu sama lain harus semakin kuat dan menguatkan untuk kita menghadap Allah di sana nanti, yaitu kemuliaan yang kekal. Intinya kita mau diubahkan dan mau berubah dan diubahkan seperti itu. Sudahkah kita mau untuk berubah dan diubahkan oleh Dia? Sehingga pada saat kita menjalani hidup ini, derita apapun, siksaan apapun, itu sifatnya sementara. Karena dunia ini sifatnya sementara.
Dunia ini sifatnya yang bisa kelihatan saja dan sementara. Dunia ini akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan berlalu. Kalau kita tetap teguh dalam firman-Nya, kita akan menuju pada kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Karena kita percaya kenaikannya Dia nanti itu untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, sehingga keselamatan yang sudah dijaminkan kepada kita tidak akan sia-sia. Tetap kita harus tetap teguh pada firman dan kebenarannya. Jangan keluar dari track firman dan kebenarannya. Tetap teguh pegang firman dan kebenarannya. Kita jangan jadi seterus salib Kristus, tapi kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mau tetap teguh berjalan seturut dengan kehendaknya. Di tengah badai apapun, tetap kita tidak putus asa dan berharap terus kepadanya. Karena kita akan memperoleh kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan membawa persembahan syukur. Namun sebelumnya mari kita dengar ajakan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita lakukan PKJ nomor 146, bait yang pertama, bawa persembahanmu.
Kita masuk dalam doa persembahan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk hadir dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Bahkan kami baru saja mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kami menjalani hari kehidupan kami. Terima kasih lewat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Baru saja kami mengembalikan berkat-berkat yang di dalam bentuk persembahan syukur. Untuk itu ya Bapa, berkati persembahan kami ini agar boleh menjadi manfaat, berguna di dalam kami menjalani pelayanan di jemaat, di Gemindo Jemaat Nazaret. Ini permohonan kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh keluarga Silitonga Mamangke. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami datang Tuhan, dalam doa kami ya Bapa, dalam syafaat kami ya Tuhan, dalam ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret. Saat ini Tuhan,
Kami mengucap syukur karena Engkau layakkan kami untuk beribadah pada malam hari ini. Kami sudah memberi diri kami Tuhan. Kami sudah mengambil waktu kami Tuhan untuk datang dalam persekutuan Gemindo Jemaat Nazaret dalam ibadah rumah tangga malam hari ini walaupun secara online. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir selalu dalam setiap persekutuan kami, terlebih khusus pada malam hari ini. Saat ini dalam syafaat kami Tuhan, kami akan naikkan doa kami Tuhan untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, majelis, dan pengurus kategorial yang ada di Gemindo Jemaat Nazaret. Tuhan, Engkau mau pimpin langkah kehidupan kami, Engkau mau pimpin setiap pelayanan kami sehingga kami pantas dan layak untuk melayani-Mu khususnya dan jemaat-Mu dan sesama kami. Biarlah pelayanan kami Engkau sendiri yang menilai setiap apa yang kami berikan untuk melayani-Mu Bapa. Engkau yang sanggup menyelami setiap kami masing-masing. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Engkau telah memilih kami dan memanggil kami untuk ikut dalam persekutuan pelayanan di Gemindo Jemaat Nazaret. Biarlah semuanya ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus saja, dan Engkau sendiri yang akan melayakkan setiap pelayanan kami, karena dengan kesungguhan hati kami memberi diri kami untuk melayani-Mu ya Tuhan, Kepala Gereja kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam program kerja tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Semua berjalan biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Dengan program-program yang ada di tengah pandemi sekalipun Tuhan, Engkau tetap setia dan kami juga tetap setia melayani-Mu Tuhan. Engkau setia dalam menuntun kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu dalam setiap pelayanan yang telah kami lakukan dalam program kerja 2020 dan 2021. Saat ini Tuhan, kami sudah dan sedang menyusun program kerja tahun 2021-2022 yang akan kami tutup pada hari Minggu nanti Tuhan, di raker terakhir Bapa tanggal 11 April. Kiranya Tuhan apa yang telah kami susun, apa yang telah kami rancangkan Tuhan, biarlah nanti seturut dengan kehendak-Mu, sehingga pelayanan kami murni hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih khusus Engkau pimpin setiap program-program apapun bentuknya itu Tuhan, Engkau melayakkan untuk mampu dijalankan di tengah-tengah situasi saat ini sekalipun ya Bapa. Terlebih khusus untuk anggaran Tuhan, kiranya campur tangan-Mu Tuhan yang kami perlukan. Tuhan berikan yang terbaik ya Bapa. Berikan, Engkau gerakan setiap hati masing-masing kami Tuhan untuk memberi, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pelayanan-Mu terlebih khusus di Gemindo Jemaat Nazaret. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, berikan yang terbaik. Apapun yang telah kami susun, kami mau bawa itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau sendiri yang akan berkehendak dalam setiap apa yang telah kami susun, karena kami berlandaskan akan Engkau saja setiap apapun yang kami susun Bapa. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami masing-masing setiap kami untuk bergandengan tangan, untuk berfokus dalam setiap pelayanan kami, terlebih khusus di Gemindo Jemaat Nazaret. Sehingga dalam setiap pelayanan kami, banyak jiwa-jiwa yang menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mau pimpin setiap kategorial yang ada di dalamnya Bapa. Mulai dari KPK UI, KPK PB, KPK PR, KPKP, KPK AR, semuanya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang duduk di dalamnya sebagai pengurus sekalipun ataupun anggota. Engkau memberkati, bahkan Engkau akan memberi hikmat dan pengertian. Engkau mampukan kami untuk bergandengan tangan seia sekata dalam mengiring Engkau Bapa, sehingga kami mampu Tuhan semua terjangkau dalam setiap pelayanan di Gemindo Jemaat Nazaret, karena kami meminta semuanya itu, memohon hanya kepadamu
kepadamu saja ya Bapa, sehingga setiap pelayanan di Gemindo Jemaat Nazaret dalam setiap kategorialnya mampu kami laksanakan, mampu kami jalani seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam kesakitan ataupun dalam perawatan pemulihan. Kiranya Tuhan Engkau mau jamah, Engkau mau sembuhkan, Engkau mau pulihkan, sehingga kami boleh sehat kembali. Terlebih khusus bagi setiap kami yang dalam kelemahan tubuh saat ini, Penatua Linda Silitonga Mamangke, Penatua Edward Sekeon, Bapak Pendeta Daniel Prastowo, Bapak Pendeta Alex Rumengan, Bapak Hermanto Wijaya, Saudari Enca, Saudari Angelika Sungkudon, Saudara Gabriel Skipio, bahkan mereka juga yang dalam masa pemulihan juga Bapak, Engkau mau jamah, Engkau mau pulihkan. Tidak lupa juga untuk Penatua Stevie Thomas yang dalam kelemahan tubuh saat ini Tuhan, kiranya Engkau mau jamah, Engkau mau pulihkan mereka semua Tuhan. Untuk mereka juga yang tidak disebutkan satu persatu namanya yang tidak tertulis, Engkau telah lawat mereka, Engkau telah jamah, Engkau telah pulihkan, karena kami percaya semua pemulihan itu semuanya berasal daripada-Mu, karena Engkau adalah tabib yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan saudara-saudara kami ini semua ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kami percaya pada saat kami memohon untuk pemulihan dan kesembuhan ilahi, Engkau sendiri yang akan menjamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapa, dari presiden sampai dengan pemerintah di daerah sekitar kami Bapa, RT RW. Engkau memberi roh hikmat dan pengertian-Mu Bapa, sehingga pada saat mereka memimpin, biarlah memimpin seturut hikmat dan pengertian-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemerintah Bapa, setiap bangsa kami, setiap rakyat Indonesia Tuhan. Terlebih khusus saat ini Tuhan, biarlah terjalin persatuan dan kesatuan dalam negeri kami ini ya Bapa. Tuhan tolong, Tuhan pimpin Bapa. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih untuk negeri kami ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mau ampuni segenap dosa dan pelanggaran bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh layak dan berdiri teguh di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu dan Indonesia untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan dalam rencana vaksinasi di semua rakyat Indonesia boleh tercapai Tuhan, sampai dengan pelosok-pelosok memperoleh vaksin yang kami perlukan Bapa, dan dipermudahkan selalu Tuhan, dan biarlah terrealisasi seturut dengan kehendak-Mu, dan rakyat Indonesia dapat memperoleh kekuatan baru, dapat memperoleh pemulihan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mata rantai COVID-19 ini Tuhan dapat terputus, karena kami hanya mengandalkan Engkau yang beracara, Engkau yang berkehendak. Biarlah vaksin ini mampu dapat menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan apa yang menjadi rencana pemerintah untuk vaksin ini dapat terrealisasi dengan baik sampai dengan seluruh rakyat Indonesia memperolehnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus saja Bapa. Kami juga mau berdoa saat ini, malam ini Tuhan, untuk gereja-gereja di negeri kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau mempersatukan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap sinode yang ada di dalamnya Tuhan, biarlah takut akan Engkau, mau berjalan seturut dengan firman dan kebenaran-Mu Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam setiap pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan yang tidak Kau kehendaki untuk
menjatuhkan satu sama lain Tuhan, Engkau mau ampuni mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berdiri di tengah-tengah negeri kami tercinta ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Kiranya Tuhan Engkau mau sempurnakan doa ini Tuhan, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita malam hari ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 451, bait pertama dan bait kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel dan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baru saja kita menjalani dan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu Saudara, dan pada kesempatan ini kami ucapkan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.